Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pernah sidak. Saya mau berapa sih, kata saya di kampung ini, di salah satu kampung itu, saya pernah lihat nggak ada anak mudanya sholat Jumat. Saya tanya sama orang tua di musola itu, di masjid itu, kok nggak kelihatan anak muda sholat Jumat? Iya itu, Bib. Kemudian, Pak D, saya mau mampir ke tempat sampean habis ini boleh? Oh iya boleh, Beb. Senang saya. Oh, habis sholat Jumat saya mampir langsung. Sengaja. Setelah saya masuk ke rumahnya, Assalamualaikum. Ada cucunya berdua lagi pakai baju sekolah di depan TV. Inilah keadaan kita sekarang ini. Inilah keadaan kita zaman sekarang. Jangan dikira itu tidak berarti. Jangan dikira itu tidak akan membawa dampak negatif. Jangan dikira itu dianggap sesuatu yang tidak berfaedah. Suatu berapa banyak riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan orang yang layak untuk masuk ke dalam surga, pantas masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya, tapi dia meninggalkan keturunan yang lupa, yang lalai, yang maksiat kepada Allah, sehingga keturunannya lah yang menyebabkan dia yang asalnya masuk surga dijadikan oleh Allah masuk neraka. Anaknya nanti yang akan memprotes di hadapan Allah, ya Allah, kenapa abah saya masuk surga tapi saya masuk neraka? Saya masuk neraka karena punya abah yang tidak pernah mendidik saya, tidak pernah ngasih tahu saya, tidak pernah ngajak saya waktu sholat, tidak pernah perintah saya untuk sholat, tidak pernah ngajarin saya tentang agama. Karena dia saya masuk neraka ini, ya Allah. Maka Allah tarik itu orang yang akan masuk surga masuk neraka sama-sama dengan anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita benar-benar iman menurun di zaman sekarang. Walaupun teknologi naik, kecanggihan semuanya luar biasa, tapi iman kita menurun. Kapan kita mau memperbaiki ini? Apa mau kita biarkan seperti ini sampai anak turunan kita zaman akan terus seperti ini? Enggak. Kita nggak mau, kita ingin yang baik dan yang terbaik. Apa sebabnya membuat kita demikian? Oleh karena itu diingat Bapak, kenapa kita anti ke masjid? Kenapa kita anti majelis? Kenapa kita anti baca Quran? Oh nggak anti, seakan-akan anti gitu loh. Memang nggak anti sampean, tapi seakan-akan anti. Kalau wes dengar ceramah lebih dari setengah jam, aduh kok lama ini. Tapi le nonton bola, pos ronda, main catur, 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Betul? Betul Bu? Nanti nggak apa-apa lama-lama ini. Benar. Kalau sudah di masjid, nunggu dari maghrib sampai isya aja kayak lama banget gitu. Padahal waktunya cuma 50 menit antara maghrib dan isya itu. Kayak lama banget. Tapi kalau nunggu bola main, bolanya itu nanti main jam 2 malam. Itu ditunggu, Pak. Iya, saya juga sering nunggu. Kata santri-santri saya di pesantren bilang, Habib, boleh nggak malam ini kami nonton final bola? Oh ya, jam berapa mainnya? Jam 2, Bib. Oh ya, boleh. Itu santri semangatnya luar biasa. Bikin kopi, beli jagung, bakar-bakar lu nunggu mainnya bola ini. Subhanallah. Nggak masalah, itu nggak apa-apa. Itu perkara boleh-boleh saja, tapi jangan mengalahkan akhirat kita. Waktu baca Quran dapat setengah lembar wes, aduh, nyampe setengah lembar itu loh rasanya lama banget, sulit banget. Tapi kalau lagi scroll status, scroll TikTok, ya Bu, apalagi lagi buka Shopee, waduh, gak kerosok 1 jam, 2 jam.
La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Kenapa bisa demikian? Karena ada penyakit yang kita biarkan, tidak kita obati, Pak. Itu penyakit loh itu. Kita ini hidup, ada jasad, ada roh. Benar? Betul ya? Ada zahir, ada batin. Ada jasad, ada roh. Ini selalu bersama, nggak bisa enggak. Ada hati kita berbicara ini. Lisan kita juga berbicara. Kadang lisan sampean diam, hati sampean ngomong. Aduh gantengnya Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya ada zahir, ada batin. Gak bisa salah satu saja. Kalau roh saja nggak ada jasadnya, jadi hantu. Atau jasad saja nggak ada rohnya, nggak bisa. Nah, sebagaimana jasad kita ini, Pak, Bu, jasad kita ini senang dengan sesuatu yang enak-enak. Benar ya? Sampai yang senang ayam goreng nggak? Senang ayam bakar? Senang bakso? Senang sate? Gak tahu nih, Ustadz Muhammad Nur ini nanti akan suguhi apa nanti? Iya. Makanan-makanan yang enak sekarang ini ada kelemben, ada jemblem gitu ya. Ada semangka. Sambil makan aja nggak apa-apa. Sambil makan gitu, kayak nonton gitu loh. Saya nggak apa-apa, yang penting didengarkan. Walaupun saya nggak bisa makan, ngelihat sampean makan tuh enak wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu semua yang sampean makan, enak gak rasanya? Enak. Kalau itu enak, berarti jasmani sampean lagi sehat. Makan bakso, enak. Saya tadi kelewatan tuh depan warung bakso tadi, muter, wah enak makan bakso ini. Selera ada, ya kan? Makan bakso, makan sate, makan gulai, makan makanan yang ada sekarang ini terasa enak. Kalau enak berarti sampean jasmaninya lagi sehat-sehatnya. Tapi kalau suatu hari nanti, suatu saat ada waktunya nanti ditawarin makanan gak mau. Mau ayam Pak? Enggak. Mau bakso? Enggak. Mau sate? Enggak. Cicipin enak ini loh. Habis dicicipin kok gak ada rasanya? Rasanya hambar, ujar orang Banjar. Rasanya hambar, nggak ada rasanya. Kasih sate, nggak ada rasanya. Kasih ayam, nggak ada rasanya. Itu tandanya sampai kena corona. Kan gitu kan? Kasih makanan-makanan yang enak, itu berarti jasmani sampean lagi sakit. Lagi sakit gitu. Semua nggak enak. Ada orang datang nengok kita sakit ini, ada yang bawakan roti, ada yang bawakan susu, ada yang bawakan makanan-makanan yang enak-enak. Yang sakit nggak makan itu yang jagain yang makan, bener. Oh buah-buahan, saya senang sekali jagain orang sakit ini. Nanti datang orang bawa ini, yang sakit nggak makan. Gak mau, dia makannya apa? Bubur. Gak boleh. Apalagi yang kolesterolnya naik, yang gula darah naik, yang gak boleh yang manis-manis. Itu berarti jasmaninya lagi sakit. Kalau jasmani lagi sakit, dok kita datang ke dokter. Dok, kenapa saya ini? Kok makan sate yang asalnya enak kok jadi gak enak?
Kok makan bakso biasanya saya doyan bakso kok jadi nggak enak? Oh, kata Pak Dokter, kamu lagi sakit. Kamu sakit, diperiksa penyakitnya, dikasih obatnya. Dikasih obat 1 hari, 2 hari, 3 hari, minum obat, dirawat, sembuh. Yang tadi enak lagi. Benar. Tapi ada Pak, itu jasad kita, itu jasmani kita. Jangan lupa kita punya roh, kita punya hati, kita punya batin. Yang mana batin ini seyogyanya Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan roh di dalam jasad kita, dan dia mengenal Tuhannya Allah. Batin ini adalah kesenangannya, dia juga punya makanan, dia punya minuman, dia punya kesenangan yang istimewa. Batin ini, hati ini punya kesenangan tersendiri. Apa kesenangan batin kita, kesenangan roh kita, kesenangan hati kita? Di antaranya Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya zikir kepada Allah dapat menenangkan batin. Jadi kesenangannya batin kita nih adalah zikir, baca Quran, kumpul di majelis, baca sholawat. Ini kesenangan batin ini. Ini seakan-akan makanan yang lezat bagi batin itu baca Quran, sholat tahajud. Ini kesenangan batin. Kalau kita meneliti dan membaca sejarah manakib kaum solihin, mereka nikmat dengan ibadahnya, enak dengan ibadahnya. Kenapa? Batin mereka senang. Ada Imam Ali Zainal Abidin setiap malam sholat tahajud 1000 rakaat. 1000 rakaat Bu, Pak, sholat tahajudnya 1000 rakaat. Kenapa bisa? Karena beliau merasakan nikmatnya sholat. Ada Imam Muhammad Jamalul Lail, beliau kalau baca Al-Quran lupa berhenti. 1 malam suntuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika baca Quran keluar rasa kayak manis di lisannya. Enak baca Quran. Kita lihat, kita dengar para imam-imam kita, ulama-ulama kita, wali songo dan seterusnya, mereka kalau sudah ambil tasbih, zikir kepada Allah, mereka lupa segala-galanya karena nikmat sekali zikir. Itu semua nikmat, enak. Tapi kalau misalnya yang enak-enak bagi batin ini terasa pahit bagi kita, baca Quran bosan, gak enak. Baca sholawat niatnya 1000, baru 50, gak enak. Dengar azan berisik, ini kok azan enak-enaknya tidur gitu loh. Bentar lagi Ramadan ini. Di tempat saya tuh pernah kejadian orang ngamuk-ngamuk ke masjid gara-gara terganggu suara masjid yang bangunin sahur. Orang-orang nunggu dibangunin, dia bawa parangnya ke masjid dia. Matikan nggak katanya sama kaum langsung matikan tadi. Terganggu dengan suara masjid. Ini orang Islam, kalau non muslim kita nggak cerita. Ini orang Islam terganggu dengan suara masjid. Orang-orang pada senang, dia nggak senang. Semoga nggak ada di Sukadamai, karena Sukadamai orangnya damai. Insya Allah damai zahir batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baca Quran, zikir, dengerin tausiah, duduk dengan ulama, anti, nggak mau. Ini berarti, Pak, Bu, sadar nggak kalau kita bosan dengan yang enak-enak, kata Nabi Muhammad, bagi batin, kemudian kita merasa gak enak, ini berarti batin sampean lagi sakit, hati sampean itu lagi sakit. Itu cara ngetesnya. Kita ini kan ngetes sehat gak sehat, coba makan bakso enak, oh berarti saya masih sehat. Sampean mau ngetes batin sampean itu, hati sampean itu, hati saya ini sehat apa enggak? Coba sampean ambil tasbih, zikir. Kalau merasa bosan,
wah ada apa dengan diri saya ini. Coba hadir majelis, dengarin ceramah 1 jam 2 jam, kalau baru 15 menit sudah bosan, berarti ada apa dengan saya ini. Baca Quran, coba sampean ambil Al-Quran, sampean baca. Kalau baru setengah lembar sampean bosan, ada masalah dengan batin kita. Masalahnya, saya nggak nemukan klinik hati. Dokter batin ini nggak ada di pinggir-pinggir jalan. Benar? Coba ada di pinggir jalan. Tulisan spesialis roh. Ada sebenarnya Pak. Ada sebenarnya Bu. Yang namanya penyakit itu pasti ada obatnya. Tapi kita nggak pernah mau cari, nggak pernah sadar, sehingga kalaupun ada, saya yakin sepi, nggak ada yang datang. Oleh karena itu, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita dzikir, sholawat, kumpul orang soleh, duduk di majelis, ketika kita merasa bosan, itu perlu diobati. Berarti batin kita ini lagi sakit, roh kita ini lagi sakit. Kalau dibiarkan bahaya. Bahaya Pak, bahaya Bu. Kenapa bahaya? Karena yang kembali kepada Allah itu nanti roh kita. Jasad kita ya nunggu di kuburan dia. Yang kita kasih makan setiap hari ini, perut ini kasih makan, semua makanan masuk ini. Makanan habis ini makan, besok makan, kemarin makan, makanan masuk, mati, udah jadi makanan lezat buat cacing dalam tanah. Tapi roh kita yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kembali kepada Allah adalah roh kita. Kalau kita kembali roh ini, hati ini dalam keadaan kotor, dalam keadaan sakit, apa gak malu sama penciptanya? Apa gak malu sama penciptanya kita tergolong orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah kasih fasilitas, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih harta yang berlimpah, Allah kasih keluarga yang sempurna, Allah kasih semuanya. Tapi kita datang dengan kosong, hampa, tidak membawa amal sedikit pun. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Perlu diobati. Apa obatnya, Bib? Kita akan bawakan hadis Nabi SAW yang pernah dibawakan juga sama lagu yang terkenal, lagu Opik. Tahu Opik? Judulnya Tombo Ati. Pernah dengar lagunya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga orang berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Ya kurang lebih gitulah. Ini lagu diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawaul qalbi khamsah. Obat hati itu ada 5. Ya Pak, sampaikan nggak? Lanjut. Udah malam ini. Lapar ini. Yang 5 ini aja kita bahas, supaya kita pulang insya Allah mudah-mudahan hati kita sembuh.
Amin. Yang malas ibadah jadi rajin, yang malas sholat jadi rajin sholat, yang malas baca Quran jadi rajin baca Quran, yang malas sodakoh jadi rajin sodakoh. Kalau hatinya sehat, tenang, semua akan terasa enak itu ibadah. Dawaul qalbi khamsah, kata Rasulullah, obat hati itu ada 5. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya, fahami Al-Quran. Pak, saya tadi ceramah ini yang saya sampaikan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Kenapa sih ceramah mau'idhah hasanah ini kok ditunggu-tunggu? Karena ini memang untuk mengobati hati kita. Saya bacakan ayat Al-Quran tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya bacakan artinya, Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk ibadah. Sadar kita, sadar. Coba sampean itu baca Quran seperti itu, tapi tiap hari baca Quran dan artinya, resapi maknanya, baca, kalau nggak bisa baca terjemahnya. Satu hari 1 ayat saja sampean baca. 1 hari baca 1 ayat Al-Quran dan artinya dan maknanya, resapi. Itu akan ada energi di dalam diri kita. Sama halnya kalau kita sakit kepala, kita minum bodrek, sembuh nggak? Sembuh, pasti ada efeknya. Kenapa? Bodrek obat sakit kepala. Kalau sampean baca Quran dan maknanya sedikit saja, itu dapat menyembuhkan hati kita bagaikan kita minum obat. Iya, di Al-Quran itu semua ada. Bahkan guru kami mengatakan, la yakunu muridu muridan hatta yajidu fil Qur'ani kullu ma yurid. Tidak dikatakan sebagai murid sejati, santri sejati, sampai dia bisa mendapatkan semua yang diinginkannya ada dalam Al-Quran. Bahrul Muhit, kalau kita bahas tentang Al-Quran, Al-Quran ini syifa'un linnas, sebagai penyembuh ia juga, sebagai peringatan ia juga, semua ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini komplit, tapi kita yang alergi dengan Al-Quran. Padahal semua ada dalam Al-Quran, semua jawaban ada, pedoman imam sepanjang masa Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ngaji di tempat Ustaz Muhammad Nur dijadikan anak-anak yang ahli Al-Quran semuanya. Untung sampean punya ustadz, punya guru yang perhatiannya adalah ngajari orang Al-Quran. Kita sudah nggak bisa, ada orang yang pengen punya keinginannya ini, subhanallah, Allah berikan kesibukannya adalah sibuk dengan pendidikan anak kita. Bagaimana anak kita bisa baca Al-Quran, bagaimana anak kita paham Al-Quran, bagaimana anak kita berpedoman kepada Al-Quran. Syukur kita sama ustadznya, terima kasih. Iya, kalau ada ustadz seperti ini, wah perhatian. Maka sebagai balasan kita udah nggak bisa ngajari anak Al-Quran, ya kan? Kita nggak mampu. Ada yang mampu, nggak punya waktu, sibuk. Bapaknya ya sibuk, ibunya ya sibuk. Walaupun sibuknya cuma main HP aja. Anaknya Al-Qurannya, Iqra-nya diajari sama Ustaz Muhammad Nur, Al-Qurannya diajari sama Ustaz Muhammad Nur. Abahnya sibuk ngurusi sawit 20 hektar. Ibunya sibuk ngurusi jualan tokonya. Artinya apa? Hartanya banyak, tiba-tiba anaknya khatam Al-Quran, tiba-tiba anaknya pintar Al-Quran, tiba-tiba ini, Masya Allah. Bapaknya, mamanya, beli mobil baru, beli ini baru, beli ini baru. Tapi ternyata madrasahnya Ustaz Muhammad masih nggak jadi-jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau punya anak pintar Al-Quran di tangan orang, saya akan tawari sama orang itu, sampean mau minta apa dari saya? Karena sampean sudah jadikan anak saya bisa baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kalau dia minta rumah saya kasihkan rumah saya. Kenapa? Dia sudah memberikan sesuatu yang tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Sampean sekarang nggak merasa, Pak, Bu, sampean sekarang nggak merasa. Kalau mau tahu rasanya, mati dulu.
Kalau sudah mati baru tahu rasanya sampean. Iya. Nih saya ceritakan ya. Dulu ada orang soleh. Ini cerita diambil dalam kitab. Saya sudah pernah membaca di kitab dan sering mendengarkan cerita ini dari guru-guru saya waktu belajar. Di antaranya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, apabila kita memiliki anak yang hafal Al-Quran, maka di hari kiamat orang tuanya ini akan dipakaikan oleh Allah mahkota. Mahkota ini terbuat dari cahaya, yang cahayanya itu lebih terang daripada matahari. Dipakaikan kepada abahnya, kepada mamanya yang anaknya hafal Al-Quran. Apa gak mau kita? Oh, mau gak? Buktikan. Ada dulu kisahnya begini. Ada orang soleh di kota Baghdad itu. Orang soleh, orang wali min auliyaillah. Beliau bermimpi di dalam tidurnya. Mimpinya orang soleh ya, beda sama mimpinya kita. Orang soleh sebelum tidur sholawat, baca Quran, sholat tahajud baru tidur. Tidurnya mimpi, mimpinya ada petunjuk. Ini mimpi, tapi bukan sekedar mimpi. Dengarkan ini. Suatu hari ini ulama dia bermimpi. Mimpi seakan-akan dia masuk ke alam barzakh, alam kubur, alam kuburan. Dia begitu takjub melihat keadaan di dalam mimpinya. Tapi di sisi lain dia heran. Kenapa? Di dalam mimpi dia tengok di sebelah kirinya alam barzakh ini ada orang yang disiksa, ada orang yang dapat kenikmatan. Ada orang-orang yang berkumpul, orang-orang banyak itu berkumpul, kemudian datang makanan sedikit, satu baki gitu, satu talam datang makanan dan direbuti itu satu makanan itu direbuti sama orang-orang yang banyak. Ribuan orang yang rebutan, makanannya cuma satu talam kok. Begitu beliau menoleh sebelah kanan, beliau melihat ada satu orang duduk di singgasananya. Perbadani, mejanya besar, dia duduk di kursi yang mewah sekali dan makanan di depannya banyak, yang tidak mungkin bisa dihabiskan satu orang saja. Tapi di sisi lain orang lagi rebutan makanan. Dia bingung, ini di mana? Kok ada keadaan seperti ini? Satu rebutan makanan, satu makanannya lebih-lebih. Akhirnya dia samperin orang yang ada di singgasana itu. Ditanya, Pak, ini di mana? Oh, ini alam barzakh. Kok begini keadaan alam barzakh? Kenapa mereka rebutan makanan itu? Orang banyak itu rebutan makanan. Oh iya, itu adalah orang-orang yang dapat hadiah dari kaum muslimin yang dikirimkan untuk mereka di alam kuburnya. Kan kalau kita baca haul tahlil kan ada bacaan summa ila arwah jama'atil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-fatihah, ya kan? Hadiahi al-fatihah, dihadiahi buat siapa? Buat muslimin dan muslimat. Berapa banyak muslimin dan muslimat? Berapa yang bacain Fatihah? Kalau di sini aja mungkin orang 200 bacain Fatihah untuk muslimin muslimat yang jumlahnya jutaan. Mereka dapat berapa? Loh, kalau kenapa Anda nggak ikut rebutan sama mereka? Oh, saya beda. Saya Pak, saya punya anak di atas dunia yang hafal Al-Quran. Di atas dunia saya punya anak yang hafal Al-Quran. Setiap hari dia baca Al-Quran dengan hafalannya dan dia hadiahkan pahalanya untuk saya. Inilah kiriman dari anak-anak saya. Oh, enak sampean ya. Siapa anak sampean? Anak saya ada di atas dunia, ada di pasar, dia jualan kain. Pemuda jualan kain. Begitu setelah itu orang soleh ini terbangun dari mimpinya. Ini petunjuk. Ini hanya sekedar mimpi atau ada arti di balik mimpi ini? Maka begitu pagi datang, orang soleh ini mencari ke pasar mana pemuda yang jualan kain.
Dicarinya toko kain, ternyata dia mendapati ada satu orang pemuda yang sedang duduk, mulutnya komat kamit baca Quran. Baca Quran terus mulutnya. Diperhatikan sama orang soleh ini dari jauh. Mungkin ini dihampirin sama orang soleh ini. Nah, orang tua kamu mana? Orang tua saya sudah meninggal. Kamu dari tadi kayak baca-baca itu baca apa? Oh, saya baca Al-Quran. Kebetulan saya selesai menghafal Al-Quran dan saya baca terus Al-Quran dan saya hadiahkan pahalanya untuk orang tua saya. Kata orang soleh ini, selamat nah. Aku tadi malam mimpi seakan-akan masuk ke alam barzakh dan melihat orang tuamu dalam kesenangan, ketenangan karena hadiah Al-Quran darimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pulang orang soleh ini. Selang beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, dia mimpi lagi. Orang soleh ini mimpi lagi, mimpi masuk ke alam yang sama. Dia di alam barzakh, tapi keadaan berbeda. Apa bedanya? Kemarin dia lihat orang lagi rame-rame rebutan makanan, masih ada. Tapi begitu dia lihat singgasana yang mewah itu, nggak ada orangnya dan nggak ada makanan di mejanya. Loh, kemana bapak yang kemarin di sini penuh makanannya? Ternyata bapak ini ikut rebutan dengan orang banyak. Dipanggil sama orang soleh ini, "Pak, sini Pak. Kenapa sampean sekarang keadaannya berbeda? Kemarin sampean dapat makanan, hidangan yang lezat di mejamu. Sekarang kenapa kamu ikut rebutan dengan orang banyak?" Dia katakan, "Iya, hari ini anak saya yang biasa berikan saya pahala Qur'annya, hari ini dia telah wafat dan meninggal." Bangun orang soleh ini dari tidurnya, dia bergegas ke pasar. Ternyata benar orang-orang sedang mengurus jenazah seorang pemuda penjual kain yang wafat dan meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pahala itu akan kita rasakan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalas." Kalau manusia wafat meninggal, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah artinya sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun sang pemilik sedekahnya sudah meninggal. Misalnya sampean punya rezeki, ya kan? Kemudian punya rezeki, kemudian sampean katakan sama Ustaz Muhammad Nur, saya ada rezeki, saya akan bangunkan madrasah biar. Udah, saya tadi rasa nggak tego sama Ustaz kok kamar pribadinya dijebol buat santri. Kamarnya dijebol buat santrinya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan beliau. Kita harus paham ini. Ini nggak request dari beliau, nggak ada beliau request nanti sampaikan bibian supaya orang-orang perhatian sama saya, nggak ada. Demi Allah nggak ada Ustaz Muhammad Nur ngomong gitu sama saya. Cuma ini pengalaman kami, memang seperti inilah supaya kita semua sadar dan perhatian kepada fasilitas-fasilitas agama yang itu lebih penting daripada kehidupan dunia kita. Sampai punya rezeki, Ustaz Muhammad, saya bangunkan ini madrasah semuanya, saya berikan supaya sampai perlu kayu berapa, perlu atap berapa, perlu apa, ongkos tukang berapa, nanti saya bayarin. Kalau sampean nggak panjang umur wafat meninggal dunia, setiap anak-anak yang baca Quran di rumah ini pahalanya sampean dapat walaupun sampean sudah meninggal. Dikirim, ditransfer pahala orang ngaji di tempat ini ke kubur sampean. Ini namanya sedekahun jariyah, amal jariyah yang disabdakan oleh Rasulullah tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Enak ya? Oleh karena itu jangan lupa saham akhirat. Harta yang lain nggak ada, mobil, rumah, uang, kebun. Nah itu hari pertama kita meninggal, itu anak turun kita masih sedih. Besoknya mereka tukaran bagi warisan. Betul? Nggak ada yang dibawa mati, nggak ada yang dibawa mati kecuali harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah jariyah. Yang kedua,
amal yang tidak terputus walaupun sang pemilik amalnya sudah meninggal. Au ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Misal, semoga saya panjang umur ya. Saya kan menyampaikan ilmu dari tadi. 1-2 orang dari sampean sadar karena ilmu yang saya sampaikan, berarti bermanfaat ini ilmu. Kalau saya meninggal, setiap orang ngamalkan ilmu yang saya sebarkan, saya dikirim pahala oleh Allah ke dalam kubur saya. Dan saya yakin Ustadz Muhammad Nur juga ngincar ini. Dia punya ilmu, dia ngaji ilmu, dia pengen punya ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Nanti beliau sekarang mungkin susah kamar pribadi dijadikan madrasah, nggak apa-apa Ustadz Muhammad, tapi nanti kamar kita di dalam kubur, setiap anak-anak yang sampean ajari itu, setiap dia baca Al-Fatihah dalam sholatnya, setiap dia baca Al-Quran, Ustadz Muhammad Nur lah orang paling sugih nanti di dalam kuburnya. Amin. Gak percaya, nanti kita ketemu semua entah sampean yang duluan, saya belakangan, atau saya belakangan sampean duluan. Yang jelas kita semua nanti akan ketemu. Sekarang di dunia mungkin kelihatan siapa orang paling sugih di Sukadamai di atas dunia, tapi di dalam kubur nanti dia lihat siapa paling sugih nanti di alam barzakh. Ustadz Muhammad Nur. Kenapa? Setiap anak-anak baca Al-Quran, dia dapat kiriman pahala. Dialah orang yang paling sugih di alam barzakh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sugih di dunia paling lama sekali sampai yang sugih itu ya umur 100 lah. Nyampe nggak kira-kira? Wallahu a'lam. 100 itu wes akeh bonusnya. Kata Rasulullah, umur umat beliau itu antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 itu sedikit, udah bonus. Udah bonus di atas dari 70 itu. Oleh karena itu paling kita menikmati. Dari umur berapa kita sugih? Ada yang sugih dari lahir? Oh, sedikit yang sugih dari lahir. Capek dulu, sekolah dulu, nanam sawit dulu, sudah umur 40 baru ada hasil. Paling sampai nikmati kesugihan di dunia 20 tahun, 30 tahun. Betul? Kalau dalam kubur sugih berapa lama? Oh, sampai hari kiamat, Pak. Berapa lama lagi kiamat? Nggak tahu. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Oh, terus mengalir tuh pahalanya tuh. Ustadz Muhammad Nur punya ilmu bermanfaat disebarkan. Nanti muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid. Dia terus panen pahala. Inilah yang bisa kami lakukan untuk akhirat kami. Kami hanya punya ilmu karena selama ini kami sibuk cari ilmu, maka kami luangkan waktu untuk menebar ilmu bermanfaat agar manfaat untuk hari akhirat. Ini tugas para ustadz. Saya bangun pondok pesantren. Sampai tahu pesantren saya di Pal 15 itu, kiri jalan kalau dari sini. Pal 15. Saya berdirikan pesantren. Kenapa? Saya ingin jadi orang bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk bekal akhirat saya. Maksud saya sama-sama kita Bapak, sampean punya rezeki, ayo luangkan rezeki sampean untuk akhirat. Kami punya ilmu, kami luangkan waktu kami untuk akhirat. Sampai punya tenaga, nggak punya uang, nggak punya ilmu buat membantu agama Allah, datang ke sini Ustaz, saya siap jadi tukang gratis bangunkan madrasah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenaganya manfaat. Inilah cara orang cerdas menanam amal jariah, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau sang penebar ilmu sudah meninggal, ilmunya terus disebar, maka beliau tetap mendapatkan pahala sampai terus generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, ilmu amal yang terus mengalir walaupun sang pemilik amal sudah meninggal adalah awaladun soleh yad'un lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini juga tempat membentuk anak yang soleh itu di madrasah, di pesantren.
Insya Allah. Kalau pondok pesantren itu komplit, di situ ada amal jariah bangunan, di situ ada anak yang membentuk karakter anak soleh, di situ juga menebar ilmu bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita semua paham dan sadar. Ini baru satu loh dari obat hati tadi. Apa? Al-Quran. Masih ada 4. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Kupas-kupas buah manggis, puas kada puas, waktunya sudah habis. Cukup gak? Ini makanan batin ini. Kalau terlalu kenyang gak enak. Betul? Iya, terlalu kenyang sampai makan itu terlalu kenyang, oh nggak bisa nafas. Sedikit, insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Bajuri baru datang. Ya Pak, Ustadz Bajuri baru datang, saya udah mau berhenti nih. Oh iya wes, salah ya sampai yang terlambat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, cukup ya. Insya Allah semoga kita paham dan manfaat.